Ketemu lagi di Cek Ombak. Udah episode 8 Cek Ombak. Waktu itu kita bikin Cek Ombak episode 7 2 minggu yang lalu. Dan sebelum gue lupa, gue akan umumin 2 nama pemenang yang berhak mendapatkan masing-masing 1 voucher berlangganan video platinum gratis. Nama-namanya gue munculin di sini ya. Oke, untuk Cek Ombak episode 8 hari ini, gue menerima 1 pertanyaan dari followers di Instagram. Mana pertanyaannya? Oke, ini pertanyaannya adalah, Koiril, karena sudah mau 2 minggu lagi menjelang NBA All Star, boleh dong tolong kasih detail All Star tahun ini, beserta apa-apa aja yang akan ada di eventnya dan siapa yang menarik buat ditonton di All Star kali ini. Wah, iya, nggak nyangka nih All Star udah tinggal. All Star itu tanggal 16, 17, 18 di Amerika. Berarti di sini tanggal 17, 18, 19. Berarti itu hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Pasti nanti ada nobar. Itu dari ritual gue setiap tahun. Nanti gue mau bikin sama video. Pastinya video sports nanti lagi di setup semua. Eventnya bakal kayak apa di Jakarta ya, Jakarta dulu. Nanti mudah-mudahan di kota lain juga kalau ada yang mau ngadain, boleh kasih infonya ke gue, tag aja ke Authentics ID di Instagram. Kalau mungkin teman-teman ada yang punya cafe atau apa, terus mau ngadain nobar NBA All Star, boleh share aja infonya ke gue. Nanti gue repost di story biar teman-teman yang di kota-kota kalian juga tahu bahwa ada event. Karena suka banyak bro yang nanya di DM ke gue, Koiril di Bandung kalau mau nonton nobar All Star di mana ya? Di Semarang di mana ya, di Surabaya di mana ya. Jadi teman-teman kalau punya info jangan ragu buat kabarin gue, nanti gue sebarin lagi infonya ya. Oke, yang pasti nobarnya kalau gue nobarnya itu pas hari Minggu, karena Minggu tuh kan yang event paling serunya sebenarnya. All Star-nya jujur ya, gue setiap tahun mau siapapun yang main di NBA All Star itu biasa gue nontonnya cuma quarter 3 sama quarter 4. Biasa first half itu antara gue nggak seniat itu bangun atau ya udah pokoknya gue nggak terlalu tertarik sih buat nonton first halfnya. Tapi quarter 3 terus quarter keempat itu biasa gue selalu nonton, apalagi dengan format-format yang kemarin yang ngejar target poinnya di quarter 4 itu biasa seru tuh di situ tuh. Ya, mudah-mudahan musim ini juga sama serunya, tahun ini sama serunya. Jadi All Star tahun ini akan diadakan di Indianapolis, Indiana. Markasnya Hali. Hali nanti bakal jadi tuan rumah di NBA All Star kali ini. 2 minggu lagi, yang pasti ada beberapa event yang sangat gue nantikan. Ada beberapa event yang belum ketahuan siapa pesertanya. Untuk itulah gue membuat episode Cek Ombak ini. Gue pengen mendengar, membaca pendapat teman-teman, kira-kira partisipan yang sekarang sudah ada menurut kalian gimana, dan partisipan untuk event yang belum diumumkan, kayak misalnya dunk contest deh. 3 point contest gak usah lah, 3 point contest mah santai, bebas. Dunk contest deh, nanti kita bahas menurut teman-teman siapa aja yang layak untuk ada di dunk contest dan wajib ada di dunk contest tahun ini untuk merebut tahta dari Mike McClung yang jadi juara dunk contest tahun lalu. Tapi gue pengen juga Mike McClung harus ada juga, wajib. Oke. Yang pertama adalah All Star Starting 5. Semua teman-teman udah pada tahu ya, di Barat dan di Timur udah diumumkan. Pengumuman buat cadangannya itu hari Jumat, hari Kamis di sana. Jadi hari Jumat di sini, hari Jumat nanti nih 2 hari lagi kita bakal tahu siapa nama-nama pemain yang terpilih menjadi cadangan untuk di wilayah Timur dan wilayah Barat. Karena satu tim itu ada 12 pemain, 5-nya starter, berarti nanti cadangannya cuma tinggal tersisa 7. Jadi topik Cek Ombak pertama adalah kita coba versi kita masing-masing. Menurut teman-teman siapa yang layak 7 nama dari Timur dan dari wilayah Barat yang wajib ada di NBA All Star, jadi cadangan, yang jadi reserve di NBA All Star tahun ini. Dan kira-kira siapa aja yang bakal kena snap ya. Snap, tahu kan artinya snap tuh berarti harusnya masuk tapi nggak masuk gitu, layak buat masuk tapi nggak kepilih. Tiap tahun pasti ada All Star snaps, itu pasti tiap tahun ada. Slotnya cuma 7 ya. Teman-teman jangan lupa komen ya, karena 2 komentar yang beruntung bakal mendapatkan masing-masing 1 voucher video platinum berlangganan gratis selama 1 bulan. Cukup dengan tulis komen di bawah. Oke. Barat ya, kalau di Barat sisa 7 tuh. Barat sih yang gue pengen ya, itu yang Barat tuh susah loh. Barat tuh
kemungkinan kena snapnya banyak sebenarnya. Gue mau ada Ant-Man, gue mau ada Wemby. Terus Ant-Man sama Wemby tuh menurut gue itu udah wajib itu. Ant-Man, Wemby sama Steph lah. Steph kan udah pasti udah 3 tuh. Ant-Man, Wemby, Steph itu udah 3. Terus yang gue harus ada lagi tuh Sengun. Sengun tuh udah pasti harus wajib ada udah. Sengun, Ant-Man sama tadi siapa? Sengun, Wemby, Ant-Man sama Steph. Itu 4 itu menurut gue sudah lock lah. Nggak tahu nih Wemby harusnya sih kepilih Wemby. 4 lah, 4. Berarti sisa 3 ya. 3 tuh masih banyak loh. 3 loh, masih ada Devin Booker, ada Kyrie, ada Domas, ada trio kwek-kweknya Clippers tuh, PG, Harden, Kawhi. Itu aja udah 6 tuh. Sisanya cuma 3. 6 yang layak masuk tuh. AD belum. 7 tuh berarti. Itu aja udah ada 7 nama ya. 7 nama. Udah ada 6, 7 tambah 4, 11. Udah ada 11 nama yang gue sebutin. Ant-Man, Kawhi, PG, Sengun, Wemby, AD, Harden, Domas, Kyrie, sama Devin Booker. Itu udah 10 itu. Tadi satu lagi siapa gue lupa. Udah 10 nama, sedangkan slotnya cuma 7. Ya gue nggak tahu tuh trio kwek-kweknya Clippers tuh kalau masuk 3-nya sih kepenuhan ya. Harden, PG, Kawhi. Ya mesti ada satu kayaknya yang ditinggalin kayaknya. Mesti harus pilih 2. Jatahnya kayaknya 2. Kalau 3 kebanyakan satu tim. Karena 3 Clippers ini nggak ada satupun yang masuk starting 5. Mereka jatahnya tahun ini cadangan semua. Ya mau nggak mau kalau spotnya diambil mereka 3, tinggal sisa 4. Wah udah susah tuh. Barat susah men. Barat tuh chance buat kena snapnya tinggi kalau di barat. Kalau di kiri mungkin gue nggak terlalu nggak terlalu banyak yang kena snap sih menurut gue ya. Yang pasti pemain-pemain kayak Tyrese Maxey itu menurut gue itu harus masuk. Tyrese Maxey, gue mau Bam Adebayo masuk, Paolo Banchero gue mau masuk, JB gue mau masuk. JB-nya ada 2, Jaylen Brown sama Jimmy Butler. 3 JB, Jaylen Brown, Jimmy Butler, Jalen Brunson. Tuh 3 JB tuh. 3 JB tuh harus masuk tuh. Karena Jalen Brunson kemarin gue vote buat di starting 5. Itu aja udah 6 ya. Donovan Mitchell tuh layak banget. Donovan Mitchell tuh udah 7 tuh. Wah gila, susah men. Belum kayak pemain-pemain yang ya Kristaps Porzingis, KP, Jalen Brown tadi udah ya. Pasti Boston harus ada lah beberapa lah. Ya paling nggak terlalu banyak yang ditinggal, nggak terlalu banyak yang kena snap sih harusnya kalau di timur ya. Tapi kalau barat tadi barat ngeri men. Jadi menurut teman-teman kira-kira siapa nih sisa 7 nih, masing-masing wilayah 7 yang layak buat jadi All Star Reserve tahun ini? Langsung aja gas di kolom komentar ya, gue pengen baca-baca juga. Oke, yang kedua adalah Rising Stars. Rising Stars udah keluar nama-namanya hari ini. Ada 3 ya, dibagi menjadi 3. Ada rookie, ada sophomore, sama ada pemain-pemain dari G League. Jadi nanti sistemnya akan ada 4 tim ya. Satu tim itu terdiri dari 7 pemain. Nanti 3 tim itu bakal di draft nih. Nah, 3 tim itu masing-masing terdiri dari 7 pemain. Itu bisa rookie, bisa sophomore, itu semua bisa gabung tuh, bisa bebas tuh. Jadi 7 yang dari NBA berarti ada 21 pemain, bisa campur. Yang terakhir, tim keempat adalah 7 pemain dari G League. Salah satunya ada Mac McClung juga itu. 7 pemain itu akan tergabung ke dalam satu tim. Nah, nanti pelatihnya juga ada 4. Tadi gue baca-baca pelatihnya ada Pau Gasol, ada Tamika Catchings, itu juga ada Detlef Schrempf, sama ada Jalen Rose. Jadi ada tim Jalen, ada tim Detlef, tim Pau, sama tim Tamika. Ada 4 coaches yang nanti bakal megang masing-masing satu tim. Seru itu, tapi kalau lihat dari player pool ya, ini gue sambil buka coba gambarnya ya. Ada yang menarik ya. ada yang menarik ini.
Sophomore, kita dari sophomore deh ya, dari pemain tahun kedua ya. Dari sophomore ini, gue rasa listnya sudah fair. Ada J-Dub, Jabari, Shaedon Sharpe, Keegan Murray, Benedict Mathurin, Walker Kessler, Ivy, Jalen Duren, Paolo Banchero. Tapi yang terakhir ada Dyson Daniels. Ada Dyson Daniels bagus man. I love Dyson Daniels. Dia dari Australia kan ya. Tapi ada satu pemain yang menurut gue ketinggalan. Ini ada point guardnya Wemby nggak keangkut nih. Jeremy Sohan, apa kabar nih Jeremy Sohan? Ya Dyson Daniels, Jeremy Sohan. Ya tahu deh kenapa Jeremy Sohan nggak kepilih, gue juga bingung. Tapi yang lainnya semua udah pasti, semua sophomore-nya udah bagus. Semua top rookies kecuali Walker Kessler. Walker Kessler di draft di urutan ke-20-an waktu itu. Tapi yang lainnya semua top rookie dari tahun lalu. Keren sih ya. Dyson Daniels aja mungkin yang menurut gue harusnya ya bisa diperdebatkan kenapa bukan Jeremy Sohan lah. Tapi Dyson Daniels is good. Tapi mungkin lebih menarik fans mungkin Jeremy Sohan ya. Nggak tahu Jeremy Sohan ada nggak fansnya? Kalau kartunya kan gue kan lagi gila koleksi kartu basket ya. Kartu basketnya Jeremy Sohan tuh lagi lumayan diincar sih. Oke, untuk rookie, ini teman-teman juga bakal kaget kayaknya. Untuk rookie, gue bacain aja. Ada Bilal, ada Keontae George, ada Jordan Hawkins, ada Scoot, ada Chet, Jaime Jaquez, ada Derek Lively, ada Brandon Miller, ada Potts, Brandon Podziemski, Maman Cason Wallace, dan terakhir ada Wemby. Ya mungkin ada dua nama yang ketinggalan. Thompson Twins tidak diangkut. Thompson Twins, Osar sama Amen Thompson, dua-duanya nggak diangkut. Ada rookie Houston juga, Cam Whitmore, itu juga nggak masuk. Tapi Cam Whitmore kan juga banyak miss. He missed a lot of games di awal-awal musim ya. Ya mungkin saya nggak ada Osar Thompson, nggak ada Amen. Amen belum lah. Osar pasti di awal-awal musimnya bagus, tapi makin kesini ya bagus, tapi di situ-situ aja. No complaint sih kalau buat gue, semua deserve. Mungkin kecuali Bilal mungkin sama Osar itu bisa diperdebatkan siapa yang lebih pantas, tapi Bilal is good as well. Cason Wallace is good. Potts, seneng banget ada Podziemski di situ terpilih juga. Dan ini pemain-pemain dari NBA G League yang gua hanya tahu si Mac McClung doang. Sisanya Matas Buzelis. I love Matas Buzelis. Ada Izan Almansa, Matas Buzelis, Ron Holland the second, Mac McClung, Tyler Smith, Oscar Tipsway. Ini bagus ya. Si Oscar Tipsway ini bagus loh ini. Asli ini bagus. Gue lupa deh dia dari mana ya waktu itu ya. Tapi ini Oscar Tipsway ini bagus nih. And then yang terakhir dari ada Alondes Williams. I don't know who that is. So menurut kalian gimana player pool buat Rising Stars? Siapa yang lebih layak dari siapa? Silahkan langsung gas aja di kolom komentar. Oke, yang selanjutnya ada event yang cukup menarik musim ini. Musim ini NBA nggak akan pernah kekurangan gimmick pokoknya. Musim ini gimmicknya cakep karena ada Michael Sabrina melawan Steph the Chef Curry. Gila. Steph Curry lawan Sabrina Ionescu 3-point challenge. Itu semua berawal dari itu ya. Gue mungkin abis ini bisa munculin videonya. Gue ada videonya kayaknya. Yang Steph lagi ngomong-ngomong di sebelum game mulai, ngobrol-ngobrol sama Potts. Dia nanya, lu tahu nggak siapa yang pegang rekor buat 3-point paling banyak? Bla 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 bla. You know who holds the record for the most points in a 3-point competition? Sabrina? I think I got a challenge. Sounds like you issued a challenge pregame. After All-Star Week coming up, I've done the 3-point contest. Kind of want to go out on top, but then Sabrina taking over the throne with the highest point total and all that. It was a good opportunity to see if she'd want to go, one-on-one. We got to settle this once and for all. It looks like she responded. There it is. That's all I needed to see right there. It'll be lit. Come on! Nah, dari video itu berkembang dan akhirnya NBA mewujudkan event ini bisa terjadi.
Sabrina Ionescu melawan Steph Curry. Walaupun ya yang tadi teman-teman lihat videonya itu yang Steph pura-pura yang nanya-nanya, kalau gue bilang ya itu gimmick lah, itu pasti udah stage, itu udah disuruh sama NBA-nya, Steph lu pura-pura nanya sama Potts bla bla bla, nanti lu seolah-olah bikin itu jadi viral aja, lu challenge si Sabrina buat 3-point contest, ntar Sabrina jawab, ntar kita posting, kita bakal bikin bla bla bla. Gue rasa itu udah itu gimmick lah, kita tahu lah S3 marketingnya NBA lah. Tapi terlepas dari itu, menurut gue ini keren. Ini satu hal yang kita belum pernah lihat sebelumnya, nggak bisa dibilang inovasi juga. Ini benar-benar hanya kolaborasi NBA dan WNBA. 3-point challenge yang menurut gue lebih cocok dibilang siapa yang lebih ini adu akurasi sih sebenarnya, karena nanti berdasarkan rules Sabrina bakal nge-shoot dari 3-point line yang sudah dipakai standarnya WNBA, bolanya juga bola WNBA. Kalau Steph itu nanti nembaknya dari standar 3-point line-nya NBA, jadi nggak bisa nanti Sabrinanya ngikut Steph, atau Steph-nya malah makin dekat 3-point-nya ngikut Sabrina. Nggak mungkin. Nanti soalnya kalau kayak gitu, abis pertandingan siapapun yang menang itu pasti banyak pro dan kontranya. Nanti netizen bilang misalnya misalnya Sabrinanya kalah gara-gara ngikutin garisnya NBA, itu pasti nanti komennya, ya jelas lah Sabrina kalah, dia nggak biasa nembak dari jarak segitu bla bla bla. Atau misalnya Stephnya menang karena pakai ngikutin WNBA, itu pasti bilang ya elah Steph mah merem lah lihat 3-point dari situ bla bla bla. Jadi dibikin fair. Sabrina bakal shoot dari garis 3-point-nya WNBA, Steph bakal nge-shoot seperti biasa, 3-point seperti biasa. Jadi nanti kita lihat itu itu menarik walaupun cuma satu orang lawan satu orang, tapi itu pertandingan yang menarik karena teman-teman pasti udah lihat juga highlights-nya Sabrina Ionescu yang dia nge-score berapa, 37 points dari maksimumnya 40 nggak salah, dia skor 37 man. Itu gila, itu benar-benar gila. So itu satu event yang baru terjadi musim ini dan itu sangat layak buat ditonton juga. Oke, terakhir itu yang pasti event yang gue bilangnya event the main event, event puncaknya di All Star Weekend sebenarnya adalah Slam Dunk Contest. Tapi again, Slam Dunk Contest bisa dibilang itu adalah hit or miss lah. Kadang kita bisa dapetin entertainmentnya bagus gitu, tapi kadang benar-benar flop banget gitu. Jadi hit or miss, ini main event tapi hit or miss. Karena pemain-pemain yang kita harapkan menurut gue udah malas kayaknya berpartisipasi, dan superstar yang ya kita ngomongin kayak Jamoran gitu ya. Jamoran lagi cedera lah, tapi kalau dia nggak cedera, berharap Jamoran ikut dunk contest aja udah sulit lah gitu. Dari dulu kita nungguin Zion nggak pernah mau ikut dunk contest. Ant-Man gitu-gitu, Ant-Man mana mau ikut dunk contest, nggak akan mau juga. Walaupun Ant-Man satu nama yang gue pengen banget sebenarnya ada di dunk contest. Jadi kalau misalnya disuruh pilih siapa-siapa aja yang gue pengen ada di dunk contest tahun ini, yang pasti Mike McClung, defending champion, itu harus participate lagi untuk mempertahankan gelarnya. Gue nggak suka dengan orang yang dapat juara tiba-tiba musim depannya nggak diikutin lagi gitu ya, kecuali dia cedera atau apa. Tapi kalau dia sehat, dia benar-benar harus wajib ikut sih menurut gue, dan dia layak untuk ikut. Karena menurut gue Mike McClung triknya masih banyak banget yang dia belum kasih lihat, dan dia bisa pakai itu nanti di Slam Dunk Contest tahun ini. Yang kedua, sebenarnya gue pengen Cam Whitmore, tapi gue baca-baca di salah satu artikel beberapa hari yang lalu, Cam Whitmore itu sudah 3-4 kali diajak dapat invitation buat ikutan, tapi Cam Whitmore menolak. Dia bilang bahwa gue kalau di tahun pertama ini gue belum ready. Gue nggak pernah merasa bahwa diri gue adalah seorang dunker yang bisa kreatif dunker. Dia mungkin lebih ke in-game dunker ya. Dia lebih ke power dunk, in-game dunker. Tapi kalau untuk adu kreativitas, dia merasa dia belum ada di tahap itu. Tapi nanti di tahun kedua, tahun ketiga dia mungkin akan lebih mau gitu ya. Kalau sekarang dia bilang dia belum sanggup. Jadi Cam Whitmore saya coret, padahal saya pengen banget. One of my favorite rookies dari tahun lalu adalah Shaedon Sharpe. Shaedon Sharpe gue pengen banget ada di dunk contest. Menurut gue dia satu pemain yang menurut gue bisa untuk merebut tahta dari Mike McClung. Satu lagi yang hampir pasti confirm,
musim ini udah di-invite dan dia juga tidak mengatakan dia menolak dan dia belum mengiyakan juga sebenarnya, belum ada official bahwa dia oke, I'm in, tapi dia terlihat dari wawancara-wawancaranya dia akan bersedia untuk ikutan. Dia adalah Jaime Jaquez Jr. dari Miami Heat. Ya mudah-mudahan itu bisa. Itu juga menarik juga. Tapi Shaedon Sharpe nih bro, Shaedon Sharpe gue pengen banget dia ikutan. Dia lagi cedera sih sekarang, tapi mudah-mudahan dia, tadi ada juga namanya di Rising Stars Game Shaedon Sharpe, mudah-mudahan dia masih ada waktu seminggu 2 minggu lagi, mudah-mudahan bisa. Dan kontes nanti mungkin pengumuman siapa yang masuknya, siapa pesertanya mungkin diumumkannya sekitar 3-4 hari, 5 hari lah sebelum event hari Minggu itu. Jadi mungkin sekitar hari Selasa, hari Rabu tuh kita baru ketahuan tuh siapa yang bakal participate di dunk contest tahun ini. Teman-teman pengen lihat siapa yang ada di dunk contest? Jangan berandai-andainya jangan sebutin nama-nama superstar deh, kayaknya itu udah hampir gak mungkin gitu. Jadi kalau kalian misalnya sebutin, gue pengen Ant-Man gue juga pengen Ant-Man, tapi kayaknya itu gak mungkin. Jadi sebutin nama-nama yang pemain-pemain yang bukan superstar, bukan pemain bintang, tapi mungkin pemain tahun pertama, pemain tahun kedua, tahun ketiga gitu. Kayaknya sih pemain-pemain kayak gitu tuh biasanya yang mau ikutan dunk contest gitu. Jadi teman-teman tulis aja di kolom komen. Segitu aja men, episode cek ombak kali ini gue pengen denger dan gue pengen baca-baca aja sih teman-teman kira-kira responnya seperti apa untuk NBA All Star kali ini, event apa yang paling kalian tunggu-tunggu. Dan menurut kalian tadi nama-nama yang udah gue sebutkan tuh, Rising Stars Game, menurut kalian gimana? Sabrina lawan Steph kayaknya bakal seru atau enggak? Dan kontes siapa yang kalian pengen? Pemain-pemain yang layak masuk ke dalam All Star Reserve, dan siapa kira-kira yang bakal kena snap musim ini tuh, kalian juga bisa tulis juga di kolom komen. Karena 2 komentar yang beruntung itu akan mendapatkan masing-masing 1 voucher berlangganan video platinum gratis selama 1 bulan, persembahan dari Video Sports. Oke, segitu aja episode cek ombak ke-8. Kita ketemu lagi di cek ombak berikutnya. I'm out.